Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak ya. Baik, kita berjumpa lagi dalam seri pembelajaran sains ya. Kali ini kita akan membahas tentang zat adiktif dan psikotropika. Nah, zat adiktif ini biasanya yang kalian kenal dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya orang nyebut kalau membicarakan tentang zat adiktif itu biasanya berkaitan dengan narkotika ya. Pasti narkotika, obat atau zat yang berasal dari tanaman, biasanya seperti itu. Kemudian ada obat penenang, ini biasanya dipakai dalam bidang kedokteran ya, supaya orang itu tenang gitu ya. Yang berikutnya ada lagi alkohol. Nah, apakah hanya ini aja? Ya, supaya lebih jelas lagi nanti kita akan coba bahas lebih lanjut ya Nana ya. Oke, kita mulai dulu dari pengertian zat adiktif. Apa sih zat adiktif itu? Pengertian zat adiktif itu mengacu pada zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan baik secara fisik ya, yang kuat ya, dan juga ketergantungan secara psikologi yang sangat panjang ya. Jadi kalau ada secara gampangnya, zat adiktif ini menyebabkan orang mengalami kecanduan atau ketagihan ya. Kecanduan atau ketagihan ini, atau biasa kalau dalam bahasanya anak-anak itu disebut ediknya, ada tulisannya edik ya. Ya, seperti itu, itulah zat adiktif. Kemudian macamnya apa yang tadi kita bahas nih, ada narkotika ya. Narkotika itu diambil dari tumbuhan ya, zat-zat yang diambil dari tumbuhan. Misalnya ada ganja atau marijuana ya. Nih, kemudian ada opium, ada kokain, dan ada nikotin. Nah, ganja atau biasa disebut marijuana ini asalnya dari tumbuhan yang disebut dengan Cannabis sativa. Nah, ini biasanya dikonsumsi dalam bentuk dilinting ya, dijadikan seperti rokok biasanya ya, seperti rokok kemudian dihisap ini. Kemudian yang berikutnya ada opium. Ini dari tumbuhan yang namanya Papaver somniferum. Ini yang termasuk opium ini adalah candu, morfin, butau, heroin, dan kodein. Ini tergantung dari pengolahannya seperti apa, nanti menjadi bermacam-macam ini. Kemudian ada kokain. Kokain ini hasilnya dari daun Erythrocylum coca atau biasanya tumbuhan coca ya. Dan yang terakhir adalah nikotin. Ini ditemukan pada tumbuhan Nicotiana sp atau tembakau ya. Itu jenis narkotika. Nah, ini yang pertama ada namanya Cannabis sativa. Ini yang kita disebut sebagai ganja. Ganja atau marijuana. Ini jenis yang pertama, berupa tumbuhan seperti ini tumbuhannya ya. Tapi tidak ada loh ya jenis tumbuhan yang mirip ini tapi bukan ganja ya. Nah, kemudian yang kedua ada Papaver somniferum. Ini yang disebut candu ya anak-anak ya. Ini diambil dari getah tumbuhan ini. Jadi ini kalau digores ini menghasilkan getah. Nah, getahnya itu kemudian diambil opium.
Ini dulu terkenal di Cina ya, opium. Kemudian berikutnya ini ya, ini termas tadi tumbuhannya tadi kalau dipotong ya seperti ini. Diambil getahnya, kemudian diproses maka menjadi opium. Opium dilukai dengan pisau, kemudian disadap mengeluarkan getah kental berwarna putih. Setelah kering berubah menjadi warna coklat. Getah ini yang dibungut dipasarkan kalau opium mentah, kemudian bisa diolah menjadi yang jenis-jenis yang lainnya. Nah, opium mentah ini diproses secara sederhana hingga menjadi candu. Itu biasanya digunakan secara langsung. Kalau getah ini kemudian diekstrak lagi, kemudian dimurnikan, maka dihasilkan morfin. Ya. Morfin yang diekstrak lebih lanjut akan menghasilkan heroin. Nah, ini heroin. Limbah ekstraksi ini kalau diolah lagi menjadi sabu. Jadi dari tumbuhan ini akan dihasilkan varian dari opium ya. Jadi opium itu nanti punya varian, mulai dari morfin, lainnya ya, heroin, kemudian sabu. Ini asalnya dari tumbuhan yang sama ya namanya. Berikutnya jenis yang lain adalah dari tumbuhan Erythrocilum cocoa. Nah ini menghasilkan namanya bahan narkotika yang namanya kokain. Ya, kokain. Nih, kokain ini berasal dari tumbuhan ini ya namanya. Kemudian yang berikutnya tembakau. Nih kalau tembakau ini memang ada orang yang mengelompokkan ini, wah ini bukan narkotika, tapi sebenarnya ini juga menyebabkan termasuk zat adiktif juga karena dia bisa membuat orang ketagihan. Ini biasanya ini kan dirokok ya, dan rokok itu dijual bebas ya. Nah ini jadi kenapa zat ini berbahaya bagi tubuh kita, nanti kita akan bahas pada belakangnya nanti ya. Nah, sekarang kita buat perbandingannya seperti ini. Ganja dipakai dalam bentuk lintingan rokok, jadi seperti rokok. Efeknya seperti ini. Efeknya menimbulkan gembira, tertawa, dan seterusnya. Santai, lemah, bicara sendiri, mengantuk, menguap, susah tidur, dan pengendalian diri yang kurang. Opium dipakai dalam bentuk apa tadi itu ya. Opium ini dipakai dalam bentuk berupa getah ya. Getah langsung dikonsumsi, ditempelkan di rokok biasanya. Bisa langsung dalam bentuk heroin kalau heroin dihisap. Ini pengembangannya ya. Morfin juga sama ya. Sabu juga sama. Efeknya seperti ini. Gembira, tertawa berlebihan, berbicara sendiri, cenderung berbuat kerusuhan, membuat onar ya, antisosial, suka mual, susah BAB, kemudian pupil mengecil, nafasnya berat. Ini pengguna opium itu ciri-cirinya ya. Kemudian kalau kokain sama nih, kokain ini ada yang disuntikkan juga ya. Jadi ini ada yang disuntik juga ya. Ada yang dikonsumsi langsung ya. Nah, gejala pemakaian suka bicara, gembira berlebihan, dan gaduh, gelisah, detak jantung meningkat, demam, nyeri perut, mual, dan sebagainya. Kalau nikotin kalian tentu sudah tahu ya, itu dalam bentuk rokok ya. Ini bisa menimbulkan ini sih gejala gelisah, mengamuk, mengantuk, malas, daya pikir menurun. Kalau tidak mengkonsumsi nikotin, dia nggak bisa berpikir seperti itu. Bicara dan tindakan lambat dan seterusnya. Itu ya. Nih. Untuk ganja, gejala putusnya adalah sukar tidur, hiperaktif, hilang nafsu makan. Kemudian kalau overdosis bagaimana? Takut, daya pikir turun, denyut nadi tak teratur, dan gangguan jiwa. Bisa sampai gila ini ya orang pakai ganja. Opium, gejala putus. Jadi kalau orang baru memakai ini adalah
sering menguap, kepala berat, mata basah, hidung berair, ya, hilang nafsu makan, lekas lelah, menggigil, dan kejang. Kalau orang overdosis, ini biasanya tertawa tak wajar, kulit lembab, nafas pendek, dan sebagainya. Kokain, pemakai kokain biasanya gelisah, sukar tidur, gemetar, muntah, berkeringat, denyut nadi cepat, dan sebagainya. Kemudian gejala overdosis, gelisah, pengendalian diri turun, penggunaan menggumam tidak jelas, kemudian sempoyong, suka bertengkar, turun kesadaran, dan pingsan. Nah itu kalau sudah overdosis. Nikotin, kalau nikotin nggak ada OD-nya ya, tapi itu gejalanya itu seperti itu, pusing, sulit berpikir. Nah ini. Oke, sekarang kita lanjut yang berikutnya, alkohol. Ini beda nih ya. Alkohol itu diperoleh dari proses peragian, fermentasi jumlah bahan ya. Jadi ini menggunakan bakteri ya dalam memproduksi alkohol. Kemudian bahan yang bisa menghasilkan alkohol nih, beras ketan, singkong, perasan anggur misalnya. Fungsinya sebenarnya alkohol itu adalah alat sterilisasi. Ini untuk sterilisasi. Kandungan etanol atau dalam miras ya, minuman klasiknya etanol ini kalau kelompok A ini 1-5%. Kelompok B 5-20% dan kelompok C adalah 20-50%. Ini jadi kalau ini kita sebut minuman keras yang rendah alkohol, tapi yang mengandung alkohol. Ini yang menengah dan ini yang mengandung alkohol dalam jumlah yang tinggi. Gejala pemakaian alkohol, orang itu kadang bergembira ya, bergembira berlebihan. Pengendalian dirinya turun, keseimbangan turun. Jadi kalau orang benar-benar mabuk itu sebenarnya tidak membahayakan karena dia pasti limbung dan pingsan. Nah, tapi kalau yang setengah-setengah mabuk ini masih berbahaya. Kemudian mukanya kemerah-merahan. Gejala putus alkohol, gejala yang putus ya. Gemetar, muntah, kejang, susah tidur, dan gangguan jiwa. Ini pemakai alkohol seperti ini ya, anak-anak. Dirinya seperti ini akibat yang disebabkan karena alkohol itu orang itu akhirnya tidak tidak merasa lapar karena alkohol ini memang mengandung energi yang cukup besar dan langsung diserap oleh tubuh kita tanpa melalui proses pencernaan, sehingga cepat sekali efeknya. Dia akan menyebabkan kerusakan pada jaringan otak ya. Jadi orang kalau sudah mengkonsumsi alkohol berlebihan ya akhirnya ya tidak sadarkan diri, artinya tidak punya pengendalian diri. Dia bisa ngomong apa aja tanpa dia sadari, seperti itu. Tuh ya. Bagaimana kalau overdosis? Kalau overdosis alkohol itu seperti ini misalnya. Ini berlebihan, ini konsumsinya sudah berlebihan. Maka dia akan gelisah, tingkah lakunya kacau, kendali diri dulu, nggak punya malu lagi, dia ngomong nggak jelas, ngomong sendiri. Hal-hal yang harusnya rahasia dia omongin ya. Semua orang diberitahu, nah seperti itu. Ya. Dan ini efeknya besar, bisa juga menyebabkan orang itu berbuat kejahatan ya. Jadi karena tidak punya kendali diri bisa menyebabkan kejahatan. Nah kalau itu terus berlangsung seperti itu, orang itu akan lama-lama seperti orang gila, seperti itu ya. Berikutnya psikotropik. Psikotropik yaitu zat atau bahan atau obat alamiah atau bisa juga yang sintetis yang bukan termasuk kelompok narkotika tadi yang sudah kita bahas, berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental pelaku. Nah, zat ini tadinya digunakan untuk bidang kedokteran sebenarnya,
obat-obatan ini digunakan untuk membuat orang itu tenang seperti itu, atau orang itu menjadi bersemangat seperti itu ya. Tapi kemudian pada akhirnya sekarang obat-obat ini kemudian disalahgunakan ya. Nah, ini dosisnya sudah tidak sesuai lagi dengan yang dianjurkan. Itu sudah masuk juga namanya psikotropika, menyebabkan perubahan pada psikologi seseorang. Nih, berdasarkan tujuan penggunaan psikotropika bisa dibagi menjadi beberapa golongan. Ada golongan 1. Ini tujuan ipteknya adalah potensi kuat memiliki sindrom ketergantungan ini ya. Golongan 1. Golongan 2, tujuan iptek dan untuk terapi. Aslinya untuk itu, untuk terapi dan ilmu pengetahuan. Tapi akibatnya potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan juga. Golongan 3, psikotropika golongan 3, obat terapi. Ya, jadi juga untuk obat, untuk terapi, juga untuk tujuan iptek. Potensinya sedang dalam mengakibatkan sindrom ketergantungan. Golongan 4 itu biasanya digunakan obat, terapi, dan tujuan iptek. Potensinya ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Jadi kelompok 3, 4 ini biasanya ya sebagian dipasarkan ya Nana, dipasarkan. Tapi kemudian kalau menggunakannya berlebih bisa menyebabkan ketergantungan ya. Itu. Contoh psikotropika, contohnya adalah misalnya LSD, lysergic acid diethylamide. Ini menimbulkan halusinasi. Orang gangguan jiwa dan sakit ingatan. Biasanya disebut ini kelompok halusinogen. Halusinogen. Kelompok yang menyebabkan orang itu mengalami halusinasi. Cara kerjanya adalah membuat otot-ototnya tegang menjadi rileks. Nah, seperti itu. Amfetamin. Hasil sintesisnya berupa ekstasi dan sabu. Jadi ini mirip-mirip dengan narkotika ya, nih akhirnya ada ekstasi sabu. Kalau sabu ini bisa berasal dari opium. Kemudian gejalanya ya, siaga, percaya diri, gembira, berlebihan ya, banyak bicara, tidak mudah lelah, tidak nafsu makan, berdebar-debar, tensi menurun, nafas cepat. Nah, ini ada jenis yang kita sebut, ada yang disebut dengan jenis stimulan ya. Ada yang stimulan. Kemudian overdosis dari zat ini menyebabkan jantung berdebar, panik, mengamuk, paranoid, tensi naik, kejang, pendarahan pada otak, kemudian suhu badan naik, kerusakan ujung otak, ya, ujung saraf otak, dan mengakibatkan kematian. Itu kalau overdosis ya. Nah, tujuan pemakaian zat adiktif dan psikotropika yang benar itu adalah sebenarnya digunakan di dalam pengembangan iptek, ya, penemuan obat-obat baru dan sebagainya. Kemudian pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Sebenarnya itu tujuan dari zat adiktif dan psikotropik. Nah, cuma kemudian mengalami penyalahgunaan ya. Dampak negatifnya menimbulkan apa aja? Menimbulkan ini, merusak sel saraf, merubah perilaku seseorang menjadi buruk. Perilaku kalau buruk susah juga kan ya. Kemudian ketergantungan ya. Kemudian bisa menyebabkan penyakit HIV ya. Kenapa ya menimbulkan penyakit HIV? Karena penggunaan jarum suntik yang bersamaan itu menyebabkan penularan ini menyebabkan penularan. Kemudian bisa menimbulkan penyakit jantung ya.
Kemudian radang lambung, merusak hati ya. Kita tahu obat-obatan itu merusak hati. Jadi hati dan pankreas kita. Jadi penggunaan obatnya sangat berbahaya. Menimbulkan kriminalitas. Kriminalitas terjadi karena orang itu tidak punya kendali diri. Jadi tidak ada kendali diri lagi pada seseorang. Tuh, ya. Menimbulkan masalah sosial, tentu saja ini menimbulkan masalah sosial karena orang yang tidak punya pengendalian diri akhirnya menimbulkan keonaran di masyarakat ya. Keonaran ya. Antisosial. Kriminalitas termasuk ini ya. Kriminalitas itu termasuk ini, masalah sosial ya. Seperti itu. Nah, bagaimana mengatasi dampak-dampak buruk ini? Maka perlu adanya ini kerjasama antara 4 komponen ini. Yang pertama dari keluarga. Kondisi keluarga haruslah hangat, harus ada komunikasi. Ya. Komunikasi yang baik harus terjalin antara orang tua dengan anaknya. Ya. Nih, kalau situasi rumah tangga di keluarga ini sangat kacau, maka ini akan menimbulkan pelarian-pelarian yang nggak benar, termasuk ke arah penggunaan narkoba, nafsa, ya. Narkoba dan zat-zat terlarang. Ini yang pertama. Komunikasi orang tua dengan anak harus baik, ya. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya dari lingkungan sekolah. Nah, walaupun sebenarnya di lingkungan sekolah ini efeknya akan bagus kalau didukung oleh keluarga, tapi kalau dari sekolah tanpa dukung keluarga ini agak sulit. Ya. Di sini terutama ada namanya pendidikan. Ada aturan yang diterapkan di sekolah, ya. Aturan yang diterapkan di sekolah, penyuluhan dilakukan oleh pihak sekolah pada siswa. Kemudian masyarakat penting juga, ini komponen yang penting dalam pencegahan ini nafsa ya, karena di lingkungan masyarakat inilah berkembang sebenarnya banyak sekali permasalahan yang pengaruh dari lingkungan ini bisa menjadi sangat buruk kepada generasi muda kita, yang menyebabkan generasi muda menjadi terjerat ke masalah nafsa ya, narkotika dan penggunaan zat terlarang ini ya. Jadi masyarakat harus baik, lingkungan menghasilkan lingkungan yang baik untuk generasi muda kita. Dan komponen berikutnya adalah dari pemerintah ya. Karena pemerintahan ini penting, pemerintah ini membuat aturan ya. Pemerintah juga menghasilkan, memiliki lembaga yang membantu supaya lembaga penyuluhan ya kepada masyarakat supaya generasi muda kita itu benar-benar menjadi generasi muda yang baik. Nah, itu tujuannya akhirnya menjadi generasi harapan bangsa. Nah, itulah anak-anak penjelasan saya tentang zat adiktif. Jadi intinya zat adiktif itu adalah zat-zat yang ada di lingkungan kita, yang jika kita konsumsi zat itu bisa menyebabkan ketagihan. Dan zat-zat itu punya sebenarnya efek positif, tetapi efek negatifnya menjadi lebih banyak ketika penggunaannya tidak sesuai dengan aturan. Baik anak-anak, semoga bermanfaat apa yang menjadi penjelasan saya pagi hari ini ya. Tetap sehat, tetap bahagia ya, dan sukses selalu.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.